Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kunci Hidup, tempat di mana Anda bisa mendapatkan bimbingan lengkap tentang berbagai tata cara ibadah dalam Islam. Di sini, kami menyediakan panduan sholat lengkap, perawatan jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkan, cara membersihkan najis, mandi junub, dan masih banyak lagi. Semoga konten yang kami sajikan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan amalan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, berikan like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara mencuci pakaian sesuai dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Mencuci pakaian merupakan rutinitas harian yang akrab dengan dunia kita. Sekilas, mencuci pakaian tampak sepele, namun mencuci pakaian sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi untuk keabsahan sholat kita. Saat mencuci pakaian selalu perlu bersih. Yang lebih penting adalah harus suci dari najis. Apalagi pakaian yang digunakan untuk beribadah seperti sholat harus benar-benar suci dari najis. Sahabat muslim, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Asma binti Abi Bakar, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita ihdana idza asaba thawba haddamu minal haidati kaifa tasna'u?" Ya Rasulullah, mohon penjelasannya, apabila ada seseorang dari kami yang bajunya terkena darah haid, apa yang harus dilakukannya? Kemudian Rasulullah menjawab, "Idza asaba thawba ihdakunna ad-damu minal haidati faltaqrushu, thumma litanzahu bima'in, thumma litusalliya fihi." Apabila pakaian salah satu dari kalian terkena darah haid, hendaknya ia menggosoknya, kemudian memercikkannya dengan menggunakan air, lalu ia boleh menggunakannya untuk sholat. Nah, sahabat muslim, perlu diketahui sebelumnya, ketentuan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tentang batasan air terbagi menjadi dua. 1. Air yang kurang dari 2 kulah. 2. Air yang telah mencapai 2 kulah atau lebih. Air 2 kulah setara dengan volume air 216 liter. Atau air dalam kubus yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 60 cm. Dalam ketentuannya, air yang kurang dari 2 kulah apabila kemasukan najis walaupun tidak ada perubahan atau taghayyur salah satu dari ketiga sifat air yaitu warna, rasa, dan bau, maka air kurang dari 2 kulah tersebut dihukumi sebagai air yang terkena najis mutanajis. Apabila airnya sudah mencapai 2 kulah atau lebih, jika kemasukan najis selama ketiga sifat air tidak berubah, air tidak dihukumi mutanajis. Sahabat muslim, pakaian yang akan kita cuci dibagi menjadi 2 jenis. 1. Pakaian kotor saja, yaitu pakaian kotor disebabkan oleh benda suci seperti terkena keringat, debu, daki, dan lain sebagainya. 2. Pakaian kotor namun yang mengotori adalah benda najis atau benda yang terkena najis, mutanajis, seperti ompol bayi, percikan air kencing, kotoran ayam, dan lain sebagainya. Tata cara mencuci pakaian yang kotor saja namun tidak sampai terkena najis, tidak ada ketentuan pencuciannya secara khusus dari syariat. Selama air yang dibuat mencuci adalah air suci, deterjen yang digunakan suci, serta tempat yang dibuat mencuci semuanya suci, maka tidak akan ada masalah. Namun, yang perlu menjadi perhatian kita adalah tata cara mencuci pakaian yang terkena najis. Nah, sahabat muslim, mencuci pakaian yang terkena najis atau mutanajis dengan menggunakan air melimpah lebih dari 2 kulah atau 216 liter seperti di bak kamar mandi yang besar, empang, sungai, danau, laut, dan lain sebagainya, tata cara mencucinya sangat mudah. Pakaian yang terkena najis boleh dikucek terlebih dahulu baru kemudian dimasukkan ke dalam air, atau bahkan pakaian langsung dimasukkan beserta najisnya secara langsung ke dalam air. Selama najis yang menempel di pakaian hilang,
dan air yang dimasuki pakaian tersebut tidak sampai berubah ketika sifatnya, maka mencuci dengan tata cara seperti demikian hukumnya adalah sah. Tata cara kedua, mencuci pakaian yang terkena najis dengan air yang mengalir. Caranya adalah dengan mengkucek pakaian yang terkena najis, lalu diperas, diberi air kembali, diperas lagi, dialiri air sampai benar-benar merata ke semua pakaian, sampai najis benar-benar hilang dari pakaian. Yang perlu diperhatikan dalam mencuci air mengalir ini adalah memastikan air benar-benar merata dalam pembilasan. Jangan sampai air sedikit dibuat mengaliri pakaian dalam waktu cepat dengan perkiraan air belum bisa merata ke semua bagian pakaian. Hal ini akan menjadikan belum suci secara menyeluruh. Adapun tata cara mencuci pakaian yang terdiri dari pakaian yang terkena najis bercampur dengan pakaian yang hanya kotor saja dengan dicuci menggunakan air yang kurang dari 216 liter secara efektif adalah sebagai berikut. 1. Pisahkan antara pakaian yang terkena najis yang masih terdapat salah satu dari sifat najis yang meliputi warna, rasa, ataupun bau najis atau najis ainiyah. 2. Pakaian yang kotor saja serta pakaian yang terkena najis namun sudah hilang ketika sifatnya najis hukmiyah dipisahkan di tempat yang lain. Misalnya celana yang terkena percikan air kencing 3 hari yang lalu, kemudian sudah kering dan tidak kelihatan bekasnya, atau najis hukmiyah, pakaian yang terkena sperma, pakaian yang terkena daki dan keringat, semuanya dikumpulkan menjadi satu. 3. Kita akan fokus pada pakaian yang terkena najis terlebih dahulu. Hilangkan fisik najis dari salah satu sifat yang menempel, baik warna, rasa, maupun baunya. Caranya, apabila najisnya hanya sedikit, maka cuci pada bagian kain yang terkena najis saja. Apabila najisnya merata ke satu pakaian penuh, hilangkan secara keseluruhan. Gunakan sabun apabila dibutuhkan. Cuci sampai bersih sampai ketiga sifat najis hilang. 4. Setelah bersih, gabungkan antara pakaian kelompok pertama dengan kedua. 5. Baik mencuci menggunakan tangan atau dengan mesin cuci. Cara yang paling penting diperhatikan lagi adalah masukkan pakaian terlebih dahulu ke ember atau mesin cuci yang suci dan tidak ada air di dalamnya. Setelah semua pakaian masuk, baru kemudian airnya yang dimasukkan. Sahabat Muslim, jangan sampai memasukkan air terlebih dahulu, baru pakaian menyusul di belakang. Air yang dimasukkan terlebih dahulu, lalu dimasukkan pakaian yang terkena najis, baik najis ainiyah maupun hukmiyah, justru akan menjadikan najis merata ke dalam ember atau mesin cuci tersebut. Begitu pula dengan menggunakan mesin cuci. Masukkan semua pakaian ke dalam mesin cuci, baru kemudian air dimasukkan. Air yang datang belakangan seperti ini diistilahkan dengan al-ma'al warid. Al-ma'al warid mempunyai kekuatan menghilangkan najis, sedangkan air yang datang terlebih dahulu baru pakaiannya al-ma'al maurud tidak mempunyai kekuatan hukum menghilangkan status najis. Namun air dan pakaian semula suci malah menjadi mutanajis semua. Pastikan ketika memasukkan air, pakaian menjadi terendam semuanya. 6. Setelah air dimasukkan, jangan memasukkan deterjen terlebih dahulu, namun diputar atau digerakkan sekiranya airnya bisa masuk ke semua pori-pori pakaian. Apabila sudah selesai, maka secara hukum pakaian seperti ini sudah dikatakan sebagai pakaian yang suci. 7. Setelah itu air dibuang, baru kemudian dikasih deterjen dan air untuk sterilisasi kuman. Pembersihan kotoran suci yang menempel di pakaian, membuat wangi dan lain sebagainya sudah bebas sesuai selera masing-masing. Nah, sahabat Muslim, bagaimana apabila ada orang yang mencuci pakaian yang bercampur antara pakaian yang terkena najis dengan pakaian yang tidak terkena najis, lalu mencuci secara langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci? Hal ini sah-sah saja, dengan catatan saat melakukan pembilasan, teknik yang paling praktis adalah pakaian yang telah dicuci
diperas. Setelah diperas, semua pakaian didatangkan air baru lagi. Baik menggunakan ember atau mesin cuci, beri air sampai terendam semua. Apabila air yang dibuat merendam pakaian tersebut masih terlihat keruh, maka perlu dibuang lagi. Tuangkan air ke dalam pakaian lagi seperti tadi. Lihat kembali sampai air yang dibuat merendam menjadi jernih. Apabila sudah jernih, maka pakaian yang terendam sudah menjadi suci. Membilas pakaian satu persatu dengan air keran atau dengan ember di timba akan beresiko airnya tidak benar-benar merata ke semua bagian pakaian kecuali dengan air yang melimpah. Apabila airnya terbatas, lebih baik pembilasannya dengan memasukkan pakaian ke dalam ember atau mesin cuci sebagaimana yang sudah dijelaskan. Nah, sahabat muslim hafizakumullah, demikian ini penjelasan tata cara mencuci pakaian sesuai tuntunan syariat. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.